Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afi Nabila Falihah dari kelas C5. Saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Dalam materi ini ada 4 submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Yang kedua, kebudayaan dan peradaban di masa silam. Yang ketiga, kemajuan iptek. Dan yang terakhir yaitu jejak peradaban Islam. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu pengetahuan merupakan usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur pembagian, dan hukum tentang hal ihwal yang dapat diselidiki dan juga dapat dijangkau oleh daya pemikiran dan juga panca indera manusia. Kebenaran dari ilmu pengetahuan ini dapat diuji secara empiris, riset, maupun eksperimental. Urgensi ilmu dalam Islam. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangatlah penting bagi manusia. Dikarenakan ilmu merupakan manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memerintahkan manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi, karena berpikir merupakan salah satu langkah awal untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Selanjutnya, integrasi ilmu, iman, dan amal. Dalam ajaran agama Islam, ilmu, iman, dan juga amal merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Perbuatan baik seorang muslim tidak akan bernilai ibadah jika tidak didasari oleh iman dan juga takwa. Begitu juga dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak akan bernilai ibadah jika tidak dikembangkan atas dasar iman. Lalu ada kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Dalam penggalan surat Al-Mujadalah ayat 11 menyatakan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara manusia dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang berilmu merupakan orang yang sangat mulia, berkedudukan tinggi, dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Dikarenakan keistimewaan tersebut, seorang ilmuwan memikul 2 tanggung jawab besar. Yang pertama yaitu menyampaikan amanat Allah. Kewajiban seorang muslim tidak hanya menerima dan juga menuntut ilmu, namun juga harus mengamalkan ilmu yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka juga harus menyampaikan amanat dari Allah untuk sesama manusia. Yang kedua yaitu memelihara lingkungan. Para ilmuwan diperbolehkan untuk mengeksploitasi alam demi melanjutkan hidup manusia. Namun para ilmuwan juga harus mengiringi hal tersebut dengan upaya menjaga kelestariannya. Selanjutnya yaitu kebudayaan dan peradaban di masa Islam. Ditinjau dari sumbernya, kebudayaan Islam merupakan perwujudan akhlak yang berasal dari Al-Quran. Sedangkan peradaban Islam merupakan wujud dari seluruh aktivitas budaya Islami yang konkret dan dapat diindra oleh manusia. Secara singkatnya, dapat dikatakan bahwa peradaban Islam merupakan bentuk dari kebudayaan Islam yang telah mengalami kemajuan dan juga kemunduran. Kemajuan dan kemunduran ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat diringkas menjadi 2 faktor,
Yang pertama yaitu faktor penyebab kemajuan. Menurut Huda, tahun 2007, ada 2 faktor yang menyebabkan kemajuan kebudayaan dan peradaban di masa silam. Yang pertama yaitu tradisi masyarakat Arab yang memiliki kebudayaan menulis. Yang kedua yaitu tradisi masyarakat Arab untuk menerjemahkan filsafat dan juga logika Yunani yang mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Peradaban Islam memiliki satu keunikan, yaitu peradaban Islam bersifat adaptif dan terbuka dalam menyerap serta mengadopsi unsur-unsur peradaban besar dunia, seperti peradaban Yunani, Persia, India, dan juga Cina. Peradaban serapan itu kemudian akan dikembangkan secara kreatif dan juga inovatif dengan tetap menonjolkan unsur-unsur keislaman. Selanjutnya ada faktor kemunduran. Di sini ada 2 faktor kemunduran dalam kebudayaan dan peradaban di masa silam. Yang pertama yaitu faktor politik. Faktor yang mempengaruhi yaitu terjadinya friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer untuk saling berebut kekuasaan, serta pemerintah pusat yang tidak mampu mengatasi pemberontakan penguasa lokal dan gubernur di daerahnya karena kehilangan otoritas serta kewibawaan politik. Yang kedua yaitu faktor moral. Di sini para penguasa kehilangan kredibilitas karena mereka berperilaku nista dan juga meninggalkan ajaran agama Islam. Mereka menjadi penguasa yang serakah, pemuja harta, tahta, dan juga wanita. Salah satu contohnya yaitu Khalifah Al-Mutawakil yang diduga mempunyai selir sebanyak 4.000 orang. Selanjutnya yaitu kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Yang pertama ada Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan merupakan ilmuwan kimia yang mengusulkan untuk diterjemahkan buku-buku ilmiah Yunani dan Konstantinopel kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Salah satu penemuan Jabir bin Hayyan yang sampai saat ini masih dipakai yakni cara efektif untuk memurnikan logam dan menjaga besi dari karat. Yang kedua yaitu Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi merupakan ilmuwan matematika yang menggagas adanya aljabar. Selanjutnya ada Al-Kindi yang merupakan ilmuwan yang memiliki pemikiran besar yang diduga mengungguli para ilmuwan besar lainnya. Al-Kindi banyak sekali mengarang kitab-kitab pada bidang teknik mesin, kimia, kimia industri, kimia logam, matematika, geometri, kedokteran, filsafat, farmasi, ilmu alam dan fisika, astronomi, dan juga di bidang musik. Lalu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan ilmuwan kedokteran yang menemukan cara pengobatan dengan menyuntikkan obat di bagian bawah kulit. Dan yang terakhir ada Thabit bin Khurrah. Thabit merupakan seorang penerjemah yang menguasai 4 bahasa, yakni bahasa Arab, Suryani, Yunani, dan Ibrani. Thabit banyak mengarang buku dalam bidang astronomi, matematika, filsafat, dan juga dalam bidang geografi. Lalu kemajuan iptek.
Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan, dikarenakan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Dikarenakan hal itu, Islam selalu mengharapkan adanya kebangkitan dalam umatnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebangkitan umat Islam ini dapat tumbuh dan juga dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan juga aspek eksternalnya. Aspek internalnya contohnya yaitu kepercayaan diri yang kuat untuk dapat bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Lalu ada aspek eksternal, contohnya yaitu kebudayaan, di mana pada saat ini hampir seluruh dunia dikuasai oleh budaya barat modern. Sebagai seorang muslim, kita seharusnya bisa mempelajari seluruh prestasi barat modern untuk bisa bersaing dengan mereka. Dan yang terakhir yaitu jejak peradaban Islam. Di Indonesia sendiri dapat diketahui banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri. Kerajaan-kerajaan Islam ini dimulai dari berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 yang selanjutnya disusul oleh kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh, dan juga Kerajaan Banjar. Adanya kerajaan-kerajaan ini memunculkan jejak-jejak yang saat ini sudah banyak sekali diketahui oleh masyarakat Indonesia. Wujud dari jejak peradaban Islam di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu birokrasi keagamaan. Hampir di semua kerajaan Islam yang ada di Indonesia, penasihat rajanya merupakan seorang ulama. Lalu ada yang kedua, ulama dan karya-karyanya. Ulama di Indonesia yang terkenal untuk pertama kalinya meliputi Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin Araniri, dan juga Abdurrauf Singkel. Dan yang terakhir yaitu arsitek bangunan yang dapat kita lihat dalam arsitektur masjid-masjid yang ada di Indonesia. Dari wujud-wujud peradaban Islam di Indonesia ini tampak jelas bahwa Islam masuk ke Indonesia secara damai dengan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban tanpa merusak budaya yang telah ada di masyarakat. Sehingga juga terlihat adanya akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal yang melekat pada bentuk-bentuk kebudayaan. Kesimpulannya yaitu adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan iptek akan semakin membangkitkan asa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dulu. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.